Yang? Yang? Nggak ada suaranya bang. Gue samperin dong, panik gue. Ternyata kebuka. Dia lagi, nih SB nih bang nih, SB. Begini bang nih bang. Dia langsung meluk bang. Akhirnya langsung gimana ya? Kayak mau nangis. Kamu lama banget sih. Aku takut. Anjing sampai gemeter gue nih. Jack, Jack. Nggak bersengaja bang. Jack. Tuh, itu bang. Gue berempat langsung lari. Kapasitas penuh. Si. Kok cedek ya? Iya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam, tapi lagi numpang di besok pagi. Karena apa? Di Jajah Malam studionya lagi mati lampu bro, jadi gue nggak bisa podcast. Hasil gue numpang deh di sini. Hari ini gue pengen bawa, bukan gue sih. Hari ini narasumber warga asli besok pagi ingin membawakan cerita di salah satu gunung yang menurut gue adalah di seputaran Jawa Barat ini gunung yang paling misterius ya. Walaupun ketinggiannya mungkin nggak setinggi gunung-gunung lain, tapi lo boleh coba. Ini kecil-kecil cabai rawit bro. Lo tau gunung mana? Itu adalah Gunung Salak. Langsung aja pengen gue perkenalkan kepada Bang Nardi bang. Nardi. Gue menyebut lupa Bang Nardi. Oke bang Alfit. Sehat Bang Nardi? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Bang Nardi, thank you nih. Gue udah bisa numpang podcast dulu nih. Thank you juga nih udah mau hadir nih. Waduh. Di studio kita yang cuma begini doang. Mantap studio lu. Studio gue mati lampu, air nggak ada. Oh sedih banget tadi. Bang Nardi, lu cerita lo ini, sorry. Gunung Salak bro ya? Ini kejadian tahun berapa bro? Ini awal tahun bang. Awal tahun ini? Awal tahun ini. Masih baru? Masih baru. Masih hangat? Masih hangat bang. Oke. Lu pengen tahu kan cerita gimana? Langsung aja Bang Nardi lanjut diceritain. Nggak gue potong. Gas. Jadi sedikit gue mau introduce dulu nih ke temen-temen nih gitu kan. Sebenarnya pengalaman horor ini tergantung dari masing-masing orang nih bang ya. Perspektifnya? Iya, perspektif orang. Jadi jangan mengirakan ketika orang berpergian ke sono, terus apalagi kalau misalnya orang banyak cerita horor, itu kan suatu pengalaman gitu, suatu bener-bener dibilang memori lah buat masa tuanya dia untuk bercerita ke anaknya. Jadi ya di sini gue bukan wakilin narasumber gitu kan. Terkadang ada narasumber yang dijudge segala macem gitu kan. Benar-benar memori si narasumber tersebut gitu. Nah ini pengalaman gue yang alamin, bukan gue doang bang yang gue alamin. Jadi gue ini berempat. Siapa aja tuh? Empat-empatnya ngalamin semua. Gue sendiri, mantan gue, Rizky, sama Mas Cito Adventure. Oh yang orang Madiun itu ya? Iya, yang orang Madiun yang pernah viral yang nemu tengkorak. Tengkorak ya di Wilis. Iya benar. Nah dia sampai turun pun, di awalnya belum pernah bikin podcast, dia turun dari Gunung Salak sama gue, itu dia langsung bikin podcast bang. Tentang hal ini? Tentang hal ini. Okay. Makanya dokumentasi fullnya itu sebenarnya ada di dia. Soalnya kan dia sambil vlog pada saat naik ke Gunung Salak itu. Oke, mungkin gue cerita ini bang ya. Jadi awal mula ini kejadian tuh di awal tahun. Awal tahun ini gue lupa itu tanggalnya berapa, bulannya juga agak lupa gue, soalnya gue itu memorinya nggak terlalu ingat banget. Makanya gue disuruh cerita sama Bang Alvin nih, gue berarti gue harus ingat dulu nih kejadian gue. Tapi yang bener-bener ini menurut gue ya suatu pengalaman yang nggak bisa gue lupain juga. Itu sebelum cerita-cerita gue yang sebelumnya. Itu awalnya si Mas Cito nih. Awalnya Mas Cito ngontek ke Rizky.
dia ngajakin Rizky buat naik ke Gunung Salak. Nah, si Rizky ini bilang, kenapa nggak solo hiking aja, Mas? Kan Mas Cito ini terkenalnya solo hiking. Betul. Dia Gunung Lawu, pokoknya gunung semua Jawa Timur tuh dibabat habis sama dia untuk solo hiking. Nah, di Gunung Salak ini, niatnya dia tuh solo hiking pertama solo hiking. Tapi, firasat dia tuh dari rumah, kayak gimana ya, kayak udah nebak gitu. Jangan dulu deh solo hiking. Salak cuy, solo hiking. Gue juga mikir. Dia, walaupun nggak tinggi gitu lah, walaupun nggak tinggi. Ya udah akhirnya diajakin lah Rizky nih dirayu-rayu Mas Cito. Oke. Ya udah masih kesini aja ke base camp gitu. Ya udah singkat cerita sampailah nih Mas Cito ke base camp. Prepare segala macem. Gue tanya nih, Kim mana? Mau naik gunung nih nganterin Mas Cito ke Gunung Salak. Weh, biasa solo hiking ke Gunung Salak doang minta ditemenin. Sampai gue nyeletus begitu, Bang. Dicengin. Iya, sampai gue nyeletus begitu. Bukannya begitu, Mas. Saya kan bukan warga sini katanya. Ya, saya juga harus masang badan juga, harus was-was juga kata dia. Oh gitu. Berapa lama memang? Mau naik kapan? Saya gituin kan. Nih malam ini juga. Waktu itu hari Kamis, Bang. Langsung mau naik gitu? Iya, hari Kamis itu berangkat dari sini. Oke. Hari Kamis dari sini berangkat, tapi kita trek itu hari Jumat. Jadi malam Jumat itu kita baru menuju ke area base camp Cimelati waktu itu ya, jalur Cimelati. Ya udah sono jalan. Nah, mantan gue dateng nih, set. Mas Cito sama Rizky ngerayu mantan gue nih. Udah yuk ikut Salak aja kata dia. Gue kan emang lagi malas naik gunung ya. Lagi maksudnya trip juga lagi off gitu. Pokoknya lagi bener-bener pengen rebahan lah di rumah. Akhirnya dirayu. Nah, mantan gue ini terhasut nih sama dia berdua. Akhirnya si mantan gue ini ngerayu gue buat ngikut dalam pendakian itu. Padahal gue udah males banget, Bang, serius udah naik gunung udah males banget gue pengen rebahan doang udah di rumah. Gue bilang ya udahlah, biar dia aja dulu jalan. Nanti kita jam 8 baru jalan, jam 8 malam. Ya udah akhirnya Rizky jalan siang, pokoknya udah nyampe base camp duluan Nah akhirnya gue jalan nih, itu sekitar jam 8. Gue naik mobil tuh berdua. Semuanya kan alat udah dibawa sama Rizky dong. Otomatis gue cuma bawa perlengkapan pribadi gue doang. Jalan. Soalnya kan terakhir gue naik Salak itu tahun 2017, Bang. Lama juga. Iya, terakhir ke Gunung Salak itu tahun 2017 via Cimelati. Sebelum Cimelati ini diresmikan. Tuh. Ya gue mengingat-ingat lagi lah jalurnya. Jalan. Nah kan kalau mau ke base camp Cimelati itu jalurnya kan lumayan terjal ya. Tanjatan. Betul. Dan ngelewatin kuburan. Nah, ada satu kejadian nih, Bang. Pas mau ke base camp. Itu posisi jam 11:30. Kaca gue buka dong, truk. Jadi biar angin sepoi-sepoi, angin cuaca daerah Sukabumi, daerah kaki Gunung Salak. Gue ngerokok, lagi nyetir gue. Mantan gue langsung, astagfirullahaladzim. Kenapa? Kamu nggak ngeliat? Gue digituin. Kamu nggak ngeliat? Ngeliat apaan? Itu tadi apaan sih? Langsung nih, kan handle yang buat nutup kaca. Langsung gue giniin. Gue udah wanti-wanti. Soalnya emang kuburan itu dari dulu emang gue sering ditampakin, Bang. Di situ. Kuburan yang sebelah kiri. Tahu kan? Nah itu. Makanya gue bilang, emang ngeliat apaan? Udah nanti aja di base camp. Akhirnya gue ngebut tuh. Kan cuma satu jalur doang ya? Iya. Yang arah mau ke base camp. Iya. Gue ngebut aja udah. Akhirnya sampai nih gue di base camp. Sampai di base camp, sepi banget, nggak ada pendaki. Nggak ada yang nongkrong lah di depan base camp. Gue telepon Rizky. Nah si bangsatnya ini nggak ngangkat-ngangkat, Bang. Si Rizky ini nih. Ya kan gue nggak tahu ya. Soalnya terakhir gue naik tahun 2017. Suasana udah beda banget sama sekarang. Gue telepon kagak ngangkat. Akhirnya ada satu rumah nih. Gue masuk nih. Gue ketok pintunya. Tok. Assalamualaikum, Kang. Assalamualaikum. Iya, naon kata dia kan. Naon. Ada pendaki nggak 2? Gitu. Oh si ini ya, si Rizky. Iya. Di mana? Mau lagi tidur? Si Bang, tidur Bang dia. Gue teleponin. Ada kali setengah jam gue situ. Gue inin aja, gue bangun lu. Anjrit. Gue teleponin kagak dia angkat-angkat. Ya orang lagi tidur. Siapa yang mau ngangkat kata dia. Iya juga ya. Ya udah akhirnya gue istirahat di situ. Bermalam di situ, Bang, di base camp.
Nah cewek gue langsung cerita, tadi aku ngeliat pocong Di kuburan tadi. di kuburan tadi. Oke. Tapi dia itu nggak ngeliat, maksudnya nggak ngeliat percis gitu. Jadi kayak sekelewatan doang. Posisi kan gue juga lagi jalan. Iya. Ah halu, gue gituin aja. Mana ada, namanya setan kayak gitu itu mah cuman halu doang. Beneran. Ya gue nggak tahu ya kalau emang mantan gue nih sering ditampakin lah seperti Agak peka itu. berarti Agak ya? peka. Iya. Soalnya dia waktu naik ke Gunung Lawu juga sempet ngalamin. Gitu. Ya udah. Gue bilang aja halus, udah istirahat aja buat besok pagi jalan. Ya udah kira kita istirahat, aman-aman aja tuh bang, aman-aman aja. Prepare pagi nih bang ya, prepare segala macem. Mulai nge-track nih dari base camp menuju Posimax itu, wah gila sih itu mah, parah jauh banget bang. Jauh. Beda sama gue dulu tuh gue cuma di pos ini doang, di pos Sapam yang ke arah perumahan. Sekarang kalau bisa dibilang ya udah dijadiin tempat tempat TNI. Pokoknya udah ditutup lah jalur itu, makanya gue jalan ke situ. Nah, ada satu lucu ini. Gue turun ke bawah ya. Gue turun ke bawah. Rame-rame nih. Nah, tiba-tiba Mas Cito ini mencar, Bang. Sendiri. Pas gue mau nyampe pos ini nih ya, pos yang deket musola. Itu gue ngeliat ke belakang lah. Mas Cito kemana ini? Buset, di mana dia? Di posisi jauh bang di sini nih. Jadi dia melimpir ke sini nih, melimpir arusnya lurus, dia melimpir ke kiri. Ngapain? Gue nggak tahu dia ngapain. Gue bilang, lu ngapain? Anjrit masih, saya salah jalan kata dia. Lah kan udah ada jalan bener-bener jelas banget jalan. Lagi ngapain? Orang saya niatnya mau motong, malah ke pinggir terus kata dia. Lagi ada aja sih. Yaudah jalan. Ya udah akhirnya jalan tuh, lumayan tuh ke Posimax ngurus stamina kan. Jalan, nah sampailah di Posimax nih bang. Sampai di Posimax itu bener-bener udah nggak ada pendaki, sepi. Di situ sepi. Ya udah, gimana nih? Menerusin nggak? Ya udah terusin. Ya udah bayar registrasi semuanya, segala macem. Nah di sini kita mulai pendakian nih bang. Itu sekitar jam 11 siang. Kenapa gua ngaret? Karena ya emang udah tempat main gua gitu di Salak ini. Jadi gue tahu estimasi nyampe tempat camp itu jam berapa. Tuh ya udah kira berdoa sebelum jalan, kita berdoa segala macem. Setelah berdoa kita jalan nih. Jalan. Nah, perjalanan dari pos Simaksi sampai pos 1 itu aman-aman aja, Bang. Nggak ada kendala sama sekali. Jalan. Nah, sampainya di pos 1 nih. Yang bikin gue kesel Rizky nih, Bang. Kenapa dia? Nyampe pos 1 dia bilang begini. Mana sini setan? Dia bilang gitu. Tengil banget. Iya, gue udah kesel banget. Ki, ini kita di tempat orang gue gituin kan. Ini bukan di daerah kita. Ya sekarang kan ya dimanapun kita berada ya attitude sama santun juga harus dipakai lah bang. Entah itu kita lagi di mana pun juga tetap harus sopan gitu maksudnya. Gue udah bilangin tuh Rizky, Ki, lu gak boleh ngomong kayak gitu. Biarin aja, gue pengen tahu mana sini. Pada takut naik ke Gunung Salak, digituin sama dia. Tengil banget. Anjrit. Udahlah, gue diem aja, gue diem. Selesai istirahat, jalan lagi tuh ke pos 2. Aman-aman aja tuh di pos 2. Nah, di pos 2 ini kita istirahat lagi sambil makan siang. Istirahat sambil makan siang, Rizky ulah lagi bang. Jadi kayak ada pohon gede nih, pohon gede. Di situ ada rumah semut. Dipukul bang rumah semutnya. Gue bilang, Ki, lu yang bener aja lu. Gila, ntar kita lagi makan dikeroyok semut gimana? Udah tenang aja, udah biar semuanya gue yang hadepin bang, kata dia. Ini. Anjrit gue. Emang gue akuin sih, dia emang udah sering bolak-balik ke Gunung Salak. Tapi nggak gitu juga maksud gue. Nah, semua awal mulai nih dari tingkah lakunya si Rizky ini nih. Makanya gue bilang, anjrit. Udahlah, gue diemin, makan segala macem. Nah, Mas Ito ini melimpir turun ke arah pos 1 tapi sebelah kiri, ke arah jurang. Gua nggak tahu dia ngambil vlog apa. Udah gue diemin aja. Gue sambil makan, selesai semuanya, berangkat lagi nih menuju tempat camp, yaitu pos 3.
Nah, sampainya di pos 3 itu nggak begitu jauh ya, pos 2 ke pos 3 itu cuman 10 menit lah sampai. 10 menit sampai di situ itu bener-bener udah nggak ada pendaki ya bang ya, cuman rombongan gue doang, 4 orang ini. Itu di hari Jumat. Sampai tempat camp, istirahat, diriin tenda. Nah, sampai di pos 3 ini kaget gue. Biasanya di pos 3 ini kan ada pelang pos 3 dulu ya. Terakhir gue naik tahun 2017 tuh, pelang pos 3 bawahnya itu ada mata air. Nah, pas sampai pos 3 itu gue kaget, semuanya itu udah nggak ada bang. Jadi situasi dulu itu pos 3 nih naik ke atas buat arah puncak. Di sini kayak ada pohon gede, itu udah nggak ada, udah bener-bener dihabisin buat tempat camp. Tapi pas gua ke situ lagi emang tempat spotnya emang udah nggak bisa banyak, emang cuman 4 atau 5 lah. 5 tenda. Iya. Nah di situ gua bilang, ini nyari air di mana? Sedangkan gua berempat ini cuman bawa air itu satu orang 1 liter yang setengah. Salah perhitungan berarti ya? Iya. Soalnya kan gue terakhir naik ke Di situ ada air. ada air, ada sumber air. Anjir. Terus Mas Ito ngomong, Mas, katanya ada air. Soalnya gue pas sebelum dia naik ke Gunung Salak, gue ngomong di pos 3 ada air. Tapi pas sampai situ nggak ada, dia langsung ngomong sama gue, Mas, katanya ada air. Terus gimana ini, air kita cuman tinggal sebotol doang. Wah iya ya. Bentar Mas, bentar. Yaudah, saya nyari aja. Nyarilah gue ke kiri. Nah ke kiri ini ada jalur. Gue nggak tahu ya itu jalur apa ya. Gue telusurin, sampai turun ke bawah bang. Itu posisinya turun itu bener-bener horizontal ya, yang bener-bener turun ke bawah tuh. Wih, nggak mungkin juga ada air di sini. Terus gimana? Ya balik lagi. Itu gue bertiga tuh. Nah mantan cewek gue nih masih istirahat nih di pos 3. Balik lagi ditanya, udah temu belum airnya? Belum. Ya udah bentar. Anjir. Harusnya kalau misalnya ya kan Gunung Salak udah resmi nih bang ya. Harusnya di tempat camp itu kalau misalnya di situ sumber airnya dihilangin, dikasih petunjuk dong. Iya, harusnya. Bener. Ini bener-bener nggak ada petunjuk sama sekali. Ya udah gue bilang sama situ, Mas, ada air, gue gituin. Di mana? Tapi di Curug. Nah, sejak kapan Gunung Salak ada Curug? Via Cimelati, kata dia. Emang Mas itu nggak tahu? Nggak tahu saya, belum dapat kabar. Ada, tapi Curug ini nggak bisa disebarluaskan. Jadi Curug ini bener-bener tersembunyi lah, gitu kan. Ya udah di mana? Nih di sebelah sini. Jadi arah ke puncak nih. Tadi kan gue sebelah kiri tuh. Nah ini sebelah kanan. Sebelah kanan. Ayo ngambil. Ya udah dirin tenda aja dulu. Kan gue belum dirin tenda tuh. Ya udah dirin tenda segala macem. Udah kelar. Nah mantan gue pengen ikut ngambil air. Gue bilang jangan, jagain tenda aja. Ngerinya ntar ada apa-apa. Soalnya ini treknya lumayan. Kalau untuk wanita ya, kalau untuk cowok mah terabas aja udah. Ya udah, gue bilangin kayak gitu. Itu jam 5:30 ya. Itu jam 5:30. Gue bilang kayak gitu. Ya udah tuh. Akhirnya gue bergerak tuh bang. Jam 5:30 nih. Estimasi turun ke Curug itu sekitar 15 menit. Itu bener-bener 90 derajat. Bener-bener, wah orang Mas itu aja ngakuin sih, wah gila Mas beneran. Ini Curug di sini. Ya udah, Mas itu udah ikutin saya aja, gue gituin kan. Ya udah akhirnya gue jalan turun segala macem. Itu bener-bener ilalang. Ya gue tebas-tebasin bang. Itu udah bener-bener rapet banget. Gue tebas-tebasin segala macem. Nah sekitar 15 menit akhirnya keluar nih bang dari semak-semak. Ketemulah Curug. Di situ bener-bener hawanya udah beda banget. Udah beda sama yang di atas tempat camp itu. Itu satu sunyi. Hawanya bener-bener adem, anyep dan nggak ada bau-bauan. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita ke hutan, pasti ada bau tumbuhan. Apalagi kalau misalnya kayak tumbuhan kita injak, itu pasti bau dong. Ada dong, pasti dia ngeluarin aroma segala macem. Iya. Pas gue masuk das, banjir. Ini jadi ingat lagi nih gue, parah nih. Nah, di situ sampailah jam 6 kurang sekitar 6 kurang 5 menit lah. Mas itu ngomong gini, Mas ini tempat apa kata dia? Maghrib ini berarti ya, mau maghrib.
Ini kurang. Pokoknya Iya, mau maghrib. belum maghrib ya, Iya. belum maghrib. Soalnya gue pertama kali ke situ dibilangin sama warlock, kan gue ke situ dikasih tahu warlock ya. Di Curug itu jangan sampai maghrib. Katanya. Makanya kan gue wanti-wanti. Soalnya di Curug itu gue belum kedengeran azan nih. Itu soalnya, dan gue juga nggak tahu azan itu jam berapa. Gitu kan. Nah, gue bilang nih ke Mas Cito, Mas, tapi di sini jangan lama-lama. Kata dia, Ki, jaga omongan lo, gue gitu nih. Ya bang, ya udah. Mas Cito vlog tuh, dia nge-vlog segala macem. Gue ngambil air sama Rizky berdua. Gue cuma buat 3 botol, yang 1,5 liter. Pas gue ngambil air nih, tiba-tiba, Mas, iya, saya dengar, kata dia. Apaan Ki ya? Tahu. Kayak burung. Iya. Tapi cuma sekali doang. Kan tadi gue bilang, gue nggak ada gue nggak ketemu rombongan lain. Iya. Cuman gue doang. Balik tuh Mas Ito. Gue di sini, Mas Ito di sini nih, pinggir jurang nih. Nah, curugnya di sebelah sini. Dibalik, set. Suara opo ya Mas? Tahu. Saya dengar kayak suara burung, kata dia. Iya kali. Yaudah ayo, cepetan ambil air. Ambil air. Yaudah seneng lanjutin vlog-vlognya. Gue gituin kan ke Mas Ito. Yaudah. Dia lagi begini. Tiba-tiba si Mas Ito ini lari. Nyamperin ke gua. Mas, sekarang jam berapa? Dia ngingetin gua. Ngetek. Weh, jam 6 lewat. Yaudah ya buru-buru. Tuh, dia ngingetin gue jam 6. Soalnya warlock dulu bilang sama gue, kalau di Curug itu lewat dari jam 6 nggak bisa balik. Soalnya jalurnya itu rapat bang, nggak ada beda sama kita naik gunung. Ayo balik. Headlamp gue nggak bawa, cuman bawa handphone. Karena memang belum terlalu gelap, masih ada cahaya dari bulan. Balik, set. Nih ada kejanggalan lagi ya. Pas kan posisi depan gue ya. Belakang gue Mas Ito nih. Belakangnya Mas Ito Rizky. Pas masuk ke dalam hutan gue, seret. Tiba-tiba di atas gue nih posisinya begini nih, ya kan ya. Tiba-tiba di atas ini, bayangan hitam lewat bang. Kelebatan. Iya. Anjir. Gue berhenti langsung sontak. Ditabrak dong otomatis gue. Iya. Mas itu lagi megang Botol. Vlog. Vlogannya dia. Weh, Mas kenapa berhenti? Dia bilang gitu. Mas kenapa nggak? Rizky, cuy. Tadi lu ngeliat apaan bang? Hitam ya? Rizky ngeliat bang. Lihat juga. Lihat. Bukan gue doang dong. Kalau misalnya gue doang yang ngeliat, wah gue halu nih. Bener. Makanya sampai gue kucek-kucek mata. Apaan tuh anjir? Rizky langsung nyautin. Udah yuk cepetan. Lari gue. Turun 15 menit bang. Naik nggak mungkin 15 menit. Naik setengah jam dong. Iya. Itu gue 10 menit doang. Gue sampai begini gue. Sebentar. Mas itu nih sampai ini langsung druk. Jadi GoPro-nya sampai tong sisa sampai ditumpuk-tumpuk. Langsung lari bareng-bareng. Anjir. Sampailah tempat tenda nih. Pas sampai tempat tenda kaget gua. Mantan gua nih nyetel ayat kursi. Abis ngeliat sesuatu jangan-jangan. Gua nggak tahu. Kejadian gua lagi ngambil air. Iya. Yang? Nggak ada suaranya bang. Gue samperin dong, panik gue. Ternyata kebuka. Dia lagi, nih SB nih bang nih, SB. Begini bang nih bang. Ada nodong mantan gue kalau percaya anjir. Hei, kamu kenapa? Gue gitu. Ya gimana ya? Dia langsung meluk bang. Anjir langsung gimana ya?
kayak mau nangis. Kamu lama banget sih, aku takut. Anjing sampai gemeter gue nih. Aku takut. Kamu kenapa? Dia lagi gue pelukan. Kamu kenapa? Aku takut. Matiin ayat kursinya. Posisi udah malam, 6:30. Matiin. Kamu kenapa? Aku takut. Kenapa? Tadi dia manggil. Di posisi dalam tenda. Ada yang manggil. Nah, yang manggil ini suaranya itu percis kayak gua. Oh, oke. Dia keluar, kosong. Bener-bener sunyi. Ikutan merinding. Anjir. Di situ gue sampai gue gini, serius. Iya. Dia udah tenang. Terus ada lagi kata dia. Udah ntar aja. Ntar aja di bawah ceritanya, ntar aja. Yaudah, ini udah airnya. Udah ada airnya, yuk kita masak segala macem. Kita istirahat buat prepare besok summit ke puncak. Nah, ternyata kejadian ini gue alamin nggak di sini aja bang. Malamnya nih. Yang lebih parahnya, ya gue di sini minta maaf ya kalau misalnya orang Bandung apa orang mana gitu, pokoknya orang Sunda, itu gue minta maaf sampai gue tuduh gitu. Kalau misalnya dia nonton nih video ini nih. Jadi kejadian ini malam nih, kan masak-masak ya, masak segala macam itu aman-aman aja tuh, aman-aman aja. Ini masih grup lu doang kan? Masih cuman grup gue doang, nggak ada grup lain. Oke. Sama di pendakian itu di hari itu dan seterusnya. Itu nggak ada, ada pas turun doang nanti gue ceritain itu. Aman-aman aja, segala macem, masak sambil bercanda. Ini di sini bercandanya maksudnya gue bilang masih aman-aman aja lah, nggak terlalu frontal kayak yang sebelumnya gitu kan. Bercanda segala macem, cerita-cerita horor nih bang kan. Iya. Tapi cerita-cerita horor, gue ngulasnya ke Mas Cito nih. Kenapa dia nggak berani ke Gunung Salak solo hiking? Gue ngulasnya itu. Dia bilang, nanti saya solo hiking mas ke Gunung Salak. Tapi saya mau lihat dulu treknya seperti apa. Dan situasinya itu gunungnya seperti apa, kata dia. Biasanya kalau orang-orang solo hiking yang pemberani itu kan ke Gunung Lawu, ke Gunung Sumbing, yang bener-bener rame, ke Gunung Gede, solo hiking. Salak cek, solo hiking. Gue ledek-ledekan lah segala macam kan malam-malam itu. Selesai makan, ngerokok, ngopi, kelar semua, sampailah jam 9 nih bang. Jam 9, mau tidur kan. Ki, gue masuk ke dalam ya. Jangan aneh-aneh lu bang, di dalam gue digituin sama Rizky. Buset, gue tau sopan santun Ki, kagak kayak lu, gue gituin, ngecelutusin kan. Bisa aja lu, kata dia. Udah, gue tidur biasa, gue pengen tidur nih. Gue nggak tahu nih kan, otomatis ini gue tutup ya. Gue nggak tahu Rizky sama Mas itu udah masuk ke dalam tenda apa belum. Pas gue lagi mau narik sleeping bag nih, seret, ada suara langkah kaki bang. Dari sebelah kiri gue. Otomatis tenda gue berhadapan nih. Di sini gue, jadi gue itu posisi tenda tuh ngebelakangin jalur buat naik ke atas. Sebelah sini gue turunan ke bawah nih buat tempat camp nih, yang arah ke pos 2. Dari otomatis gue tidur nyelonjor gini bang ya. Kepala gue ke arah puncak, kaki gue ke arah bawah nih. Betul. Dari arah bawah itu ada suara langkah kaki. Orang kalau jalan di hutan pasti kedengeran suaranya. Truk. Ki, Mas, Ki, gue keren masih tahu Rizky. Nggak ada sautan. Gue panggil lagi. Ki, masih tahu? Ki, ada sautan bang. Lu di mana? Mau tidur bang. Itu suara langkah siapa bang? Gue senggol lah nih mantan gue. Udah jangan bangunin aku takut. Dia denger Langkah tadi. Iya. Gue bilang kan, emang kamu denger? Iya aku denger. Emang kamu belum tidur? Gue gitu kan. Belum. Orang aku juga ngeliatin kamu bangun, makanya aku dengerin.
Gue buka kan, penasaran gue. Iya. Gue nyalain headlamp, tek. Sepi bang. Gak ada orang. Nggak ada orang. Gue buka tendanya Rizky. Weh, bangun. Lu nggak keluar? Gue gitu kan. Keluar apaan sih? Lu masuk tenda nggak begitu lama, gue masuk tenda. Gue langsung tidur. Dia emang gue gini ya, Rizky kalau Mas Ito nih kalau udah masuk tenda tuh cepet tidurnya bang. Pelor. Iya, pelor. Parah dia. Lu denger nggak? Denger apaan sih bang? Wah, berarti dia nggak denger nih. Gue nggak ceritain tuh bang. Masuk lagi gue ke dalam. Udah, tidur lagi. Masuk ke dalam kan. Tarik lagi nih sleeping bag. Masih belum bisa tidur tuh bang. 9:30 nih. 9:30. Gue mencoba tidur kan. Gue mencoba tidur. Nggak bisa tidur gue. Akhirnya gue diem. Gue nggak tahu ya mantan gue udah tidur apa belum ya. Ngerokok nih di dalam tenda. Anjir, nggak bisa tidur lagi gue. Ngapain ya? Gabut banget. Rizky tiba-tiba keluar sama Mas Cito. Oi! Gue diem tuh, gue gak bersuara kan. Woi! Rizky begitu kan. Ngapain ya? Tuh bocah di luar ya. Gue gak tahu tuh. Ngapain? Keluar gue. Dah, lu ngapain? Bukan tadi mau tidur? Gue gitu kan. Gue denger ada suara langkah kaki jalan bang. Denger juga. Hah? Seriusan? Di mana? Ini di bawah gue. Jadi yang pertama gue denger, dia nggak denger. Yang kedua dia denger, gue nggak denger. Gue lagi ngerokok, gue belum tidur. Hah? Seriusan? Ah yang bener lu, gue gituin kan. Nah yang pertama gue bilang kan, yang pertama gue bangunin lu denger nggak? Denger apaan? Oh, gue cuma bilang, oh, ya udah. Emang tadi suara apa? Ada suara yang jalan. Tanya nih Mas Cito kalau nggak percaya. Makanya gue berdua bangun. Orang jelas banget di bawahnya dia. Nggak begitu lama. Posisi gue di luar dong tuh bertiga. Iya. Nggak begitu lama. Ada headlamp dari pos 2 nih bang. Cahaya mantul ke pos 3. Kan gue bilang pos 2 ke pos 3 nggak begitu jauh. Deket banget. Deket, ya kan? Kali dia, gue gituin kan. Dia Mana? Emang ada orang? Oh, senternya. Oh iya. Oi, bang, sini aja ngecamp. Gituin sama Rizky. Sini aja gabung. Nggak ada sautan. Oke. Headlampnya masih ada. Bang, oi Kang. Gituin. Langsung Mas Cito nyaut. Mas sini aja. Ngecamp bareng kita, kata dia. Ya kan kalau Mas Cito emang Jawanya tuh mendok banget kan ya. Sini aja Kang, kata dia. Nggak ada suara. Nggak ada suara sautan. Tiba-tiba headlamp itu hilang bang. Deh, hilang noh. Oh iya hilang. Wah ngecamp di pos 2 kali. Iya kali ya. Disautin lagi tuh sama Rizky kayak tadi. Nah nggak begitu lama, ada suara ngobrol bang, rame banget di pos 2. Kapasitas telu. Si. Kok cedek ya? Iya. Kayak grup lah. Iya, teriakin dong sama Rizky. Digituin. Ya kan kalau di gunung gue nggak tahu ya nggak boleh nyebut nama. Ya kan di gunung tuh gue nggak tahu istilahnya gimana gitu, nggak boleh nyebut nama dan segala macem. Dan make kayak gitu. Masih ngobrol dia. Kenapa gue tahu maksudnya kenapa gue kedengeran gitu? Ya karena tadi gue bilang pos 2 ke pos 3 nggak begitu jauh. Deket. Dan sedangkan kalau misalnya kita malam berbincang di dalam hutan,
pasti menggema suaranya, Betul. mantul. Sana sunyi. Iya. Itu jelas banget, Bang. Rame. Orang gue sampai bilang, samperin yuk. Sampai gue gituin, samperin yuk. Lah, ntar aja lah. Terus kita kesono malah nggak ada lagi, kata Mas Cito gitu kan. Nggak boleh berpikir kayak gitulah. Kita optimis aja kalau bahwa itu orang beneran. Sama yang tadi lu denger suara langkah kaki itu orang beneran. Sampai gue gituin. Udahlah sini aja. Yuk kita ngopi aja di sini, kata dia. Yuk kita ngopi aja di sini. Takut kali Mas ya? Digituin sama Rizky. Enggak, bukannya takut, deh sini aja sini. Nah, itu hampir jam 10. Sampai jam 10-an lah, hampir jam 10-an. Nggak begitu lama. Ada orang, bapak sama anak itu turun. Dari daerah puncak? Iya. Oke. Turun, duk. Itu bener-bener kaget gua. Lah jam 10. Siapa yang mau turun? Iya, disalak lagi. Nah, itu kalau di laut masih mungkin. Makanya. Yang lebih parahnya lagi ngajak anaknya, Bang. Anaknya umur berapa? Umur 6 tahun atau 5 tahun. Wah. Masih kecil. Iya. Tapi emang badannya emang gede, gemuk. Wah, Pak, baru turun dari puncak gitu sama Rizky. Iya, Bang, orang beneran ini, orang beneran. Kok bisa? Emang turun dari puncak jam berapa? Jam 3. Turun dari puncak jam 3. Wah, kok lama banget? Iya, tadi sempet nyasar. Si orang bapak-bapak itu nyasar sama anaknya. Emang gua akuin sih, bapak itu mandu anak itu bener-bener top banget. Parah, sampai bener-bener anak itu energinya tuh semangat terus gitu, nggak pernah loyo. Nggak pernah kayak ngedumel segala macem. Top banget. Udah istirahat dulu. Enggak, saya mau buru-buru nih, udah malam. Tadi ya kan. Udah malam. Ya udah ya, nih gua kasih ya perbekalan gua kan. Nih buat anaknya roti segala macem. Gue dikasih kopi sisaan lah sama dia, berapa renceng gitu. Nih juga buat Mas. Mau ditemenin nggak gitu kan sama Rizky? Enggak, aman, saya aman. Ya udah, Pak, nanti kalau misalnya di pos 2 ketemu rombongan yang tadi tuh yang rame, itu masih ada sore, Bang. Bilangin ya suruh ngecamp di sini aja, di pos 3. Oh iya, Mas. Iya no, juga rame di pos 2. Ya udah, akhirnya turun tuh dia. Turun. Tiba-tiba pas bapak-bapak ini turun, suaranya hilang. Yang tadi rame itu? Iya. Oke. Gue sampai pas dia turun nih, pos 3 begini kan ya, turun ke bawah, hilang tuh langsung kali ke tutup alang-alang kan. Gue langsung lihat-lihatan gue Rizky sama Mas Cito. Mas, gue gini kan, Mas, kok sepi ya? Empuh, kata dia. Iya. Wah, itu siapa ya? Mungkin tidur, kata Rizky. Bener, positive thinking. Positif. Mungkin tidur. Disautin lagi. Bang, sini aja, pos 3. Tetep nggak ada sautan. Ya udah ya, di luar mulu dingin nih. Ayo masuk dalam. Besok kita mau naik ke puncak jam berapa? Ya juga ya. Ya udah, masuk dalam. Gue masih kepikiran, Bang. Gue masih kepikiran sama yang di pos 2. Itu apa ya? Pendaki apa bukan ya? Gue dalam hati gue ya gitu. Pendaki nih mah, mungkin udah tidur pas bapak-bapak itu turun sama anaknya. Udah, Yang. Woi, gue kira udah tidur. Oh, kira udah tidur. Belum bisa tidur, kata dia. Oh yaudah ya, tidur. Udah mau jam 11 nih, Bang ya. Tidur. Masih susah tidur tuh, Bang. Masih susah tidur karena kepikiran. Orang kalau misalnya kepikiran tuh parah, bener-bener susah tidur. Ngepikirin ini nih, si sosok ini nih tuh, maksud gua beneran orang, kalau misalnya orang nyaut lah gitu, setidaknya gitu kan. Udahlah. Emang kamu tadi denger di pos 2? Gue udah gituin. Lah, emang kamu denger? Loh, orang suaranya berisik, suaranya kedengeran di sini. Wah, kirain aku doang yang dengerin di luar. Ternyata Cewek lu juga denger nih, yang di dalam tenda. Oh, itu orang bukan ya? Pede gitu.
orang itu mah. Udah tidur. Coba tidur tuh gue setengah 12 nih. Coba tidur setengah 12. Ki, Mas, gue udah tidur, udah gak ada sautan. Set, tidur. Aku tarik sleeping bag lagi. Jelang 30 menit. Di belakang tenda gue nih bang. Posisi di belakang tenda gue yang arah puncak dong. Ada suara langkah kaki jalan bang. Lagi. Yang aku juga dengar. Didengar juga bang. Kang, aku sautin. Nggak ada balasan. Nggak ada balasan sama sekali. Udah ayo tidur. Gue ambil gitu kan. Sampai sempet diomelin lah gue. Ya gimana ya orang nggak bisa tidur. Dipaksa tidur juga susah. Ya udah, gue diem lagi. Udah nggak ada suara. Jam 12:30 gue masih belum bisa tidur nih bang. Jam 12:30 nih. Dan ntar jam 6 tuh gue udah harus bangun. Udah harus ke puncak. Jam 12:30 gue belum bisa tidur. Tiba-tiba ada headlamp nyorot ke tenda gue. Das. Posisi dalam tenda gue matiin nih lampunya kan. Yang itu sinar dari mana ya? Kan dia pakai sleeping bag tuh, dibuka sama dia. Lah, ini mah headlamp ya. Headlamp. Oh, headlamp di pos 2 kali. Gitu kan. Kok jauh banget tembusnya kata dia. Maksudnya sampai emang gua akuin emang kalau headlamp bagus emang bisa tembus jauh gitu kan. Iya. Pendaki di pos 2 kali. Oh iya kali ya. Positif. Masih tuh udah tidur, udah. Ya udah mau nggak mau gue mencoba tidur bang. Gue nggak mau berlaut-laut dalam bener-bener apa ya kepikiran gitu langsung gue kayak Kebawa sugesti. Iya kebawa sugesti. Di situ gue paksain tidur. Udah yuk tidur yuk. Udah gue giniin bang mata gue supaya bisa tidur. Gue giniin mata gue. Akhirnya tidur. Bangunlah 5:30. Bangun 5:30, anak-anak gue bangunin semuanya. Woi bangun. Udah pagi. Prepare segala macem. Makan, udah kelar makan. Ada 4 orang naik nih. Pas gue mau summit nih kan, dia nyampe di pos 3. Diginiin sama Rizky. Woi mas, mana rombongan yang lain? Digituin. Kaget dia. Rombongan lain. Lah, emang cuma berempat doang. Berempat orang itu dia 2 cowok 2 cewek. Seingat gue itu orang Bandung. Yang tadi yang ini nih, yang gue tuduh nih. Seingat gue sih orang Bandung. Apa orang Bandung orang Jawa Barat lah. Salak lah pokoknya. Iya. Gue lupa dia orang mana. Mana rombongan yang lain? Rombongan yang mana bang? Dia nyamperin, rombongan yang mana bang? Lah, digini sama Rizky, lu ngecamp di pos 2 kan? Jangan bohong lu. Enggak bang, gue gak ngecamp. Dia ini bang, apa? TikTokers. Oke. Jadi ini yang TikTok. Enggak ngecamp. Nah terus, lah ini saya baru naik, baru nyampe pos 3. Hah? Di situ gue berempat-empatnya bengong. Hah? Anjing gua. Yang bener lu bang, gue gitu kan, yang bener lu bang. Gak usah bohong lu, bohong dosa lu. Ini gunung nih, mau lu pulang tersesat. Sampai gue gituin kan. Buset bang, demi Allah. Gue tadi lewat pos 2, gue berempat nih. Itu sepi. Gak ada pendaki sama sekali. Gue naik juga sepi. Dari Simaksi sampai atas. Sampai ini nih, sampai pos 3. Sampai digituin. Alah, lu paling nakut-nakutin gue doang lu. Nakut-nakutin gimana sih?
Dia begitu kan, dia nggak tahu kalau misalnya gue ngalamin kejadian tuh. Takut-takutin gimana? Sekarang begini, bener nggak di pos 2 ada yang ngecamp? Ya Allah, demi Allah nggak ada yang ngecamp di pos 2. Pokoknya gue sampai debat lah situ. Sampai mas itu sampai, wah anjir, sampai geleng-geleng kepala dia. Ya bener, ini bener-bener kita alamin. Dia sampai bener-bener apa ya? Sampai bener-bener di luar nalar lah. Ini sampai bener-bener ngalamin. Sekarang beneran nggak ada yang camp di pos 2. Beneran nggak ada. Emang semalam ngalamin apa? Dibalikin gua. Semalam kita denger itu di pos 2 ada yang ngecamp. Ada 2 rombongan. Ya orang rame, lagi pada ngobrol. Sekarang begini, kalau misalnya dia balik malam, ada sampahnya nggak? Gue gituin. Nggak ada. Di pos 2 ada cuman sampah nasi bungkus. Nasi bungkus gue yang gue tinggalin. Cuman nasi bungkus yang di mana gue gitu. Nasi bungkus yang deket sarang inian tuh, sarang semut. Dalam hati gue, itu mah sampah gua. Yang Rizky apa? Gituin sarang semut. Selain itu ada lagi nggak? Gitu kan? Nggak ada bang. Di pos 2 itu nggak ada sampah. Weh. Udah. Daripada kita debat kayak gini nggak muncak ini mah. Lama itu gue, sejam ada debat. Lah iyalah, sekarang begini aja bang ya. Di pos 2 itu kita bener-bener denger rame banget. Dan di situ gue udah udah berasumsi buat temen-temen itu biar nggak ke bawa sugesti. Itu orang udah sampai begitu, itu orang. Itu bukan hal goib lah, sampai gue gituin. Udah yuk kita muncak aja, rame-rame gue gituin bareng. Yaudah akhir bareng tuh bang. Bareng muncak. Nah, pas muncak ini, gue nggak ngalamin kejadian apa-apa bang. Gue nggak ngalamin kejadian apa-apa, tapi Mas Cito ngalamin. Jadi pas muncak itu kan, rombongan yang berempat itu yang gue ketemu tuh, yang gue omelin lah. Gue omelin, gue baru jalan tuh. Jadi gue di belakangin dia. Jalan sama Cito ini sambil ngevlog sambil paling belakang. Gue udah bilang sama dia, Mas, saya aja yang paling belakang. Kalau nggak Rizky, jadi sweeper. Gak usah mas, biar saya aja, biar saya kelihatan solo hacking. Jadi begitu bang mancingnya. Oh, pintar juga ya begitu ya. Jadi orang jangan duluan. Pas banget momennya lagi sepi, ya kan? Jadi biar kelihatannya solo hacking. Bener. Oh iya bener juga ya. Tapi kan nanti ada frame-frame kita juga ya. Bilangnya ketemu. Anjing. Oh iya, udah. Nah di sini Mas Cito ngalamin tuh. Gua nggak dikasih tahu dia ngalamin apa. Soalnya pas nyampe bawah pun dia nggak cerita gitu. Dan pas gua kaget ya, dijadiin podcast sama dia. Tuh gua kagetnya pas tayang das. Wah, di podcastin sama Mas Cito ya. Padahal gua udah nahan gitu maksudnya. Udah di foto skin dulu, udah di bawain duluan sama dia. Suwe. Ya udah akhirnya aman-aman aja tuh nyampe puncak segala macam, biasalah. Gunung Salak tuh kalau nggak dapet kabut Halimun Salak itu nggak fasih gitu, nggak afdol. Gitu. Yeah. Biasa di puncak Gunung Salak tuh gue doang tuh rombongan sama rombongan yang ini yang tadi bareng sama gue, ini pos 3 yang tektok itu. Kabut segala macem. Kita juga sempet ziarah juga ke makam yang di situ diklaimnya makam Mbah Salak. Ya kita juga nggak tahu itu makam apa. Yang penting gue datang ke situ, gue berdoa di sini, gue bertamu segala macem. Gue di sini nggak mau nyari apa-apa. Gue di sini cuma mau menikmatin alam dan naik gunung doang. Di situ kan gue berdoa, gue doain almarhumah segala macem. Udah selesai, kita turun bang. Kita turun sampai tempat camp itu aman-aman aja, lancar, nggak terjadi apa-apa itu kan. Udah kita prepare sampai tempat camp itu gua sekitar jam 5 bang. Otomatis gue turun tengah malam dong. Kenapa gua pede dalam artian turun kena malam? Satu, Gunung Salak, bukannya gua ngeremehin gitu ya, bukan gua ngeremehin, gua udah punya perhitungan gitu. Oh paling kita nyampe bawah itu jam 7 atau jam setengah 7 lah. Prepare segala macem, selesai aja maghrib, turun nih bang. Turun,
dari pos 3. Kan dari pos 3 ke pos 2 nggak begitu jauh. Sampai di pos 2, di sini gue masih menyelidiki nih bang. Penasaran masih? Masih penasaran gue berempat ini nih. Gue berempat ini, berhenti dulu. Mas, kata mas itu, udah langsung jalan aja, berhenti dulu. Gue mau ngambil sampah gue kan, ngambil sampah dulu. Bentar, gue mau ngambil sampah gue dulu. Nah, coba senterin, bener nggak? Nggak ada sampah, gitu kan? Disenterin tuh semuanya, tuh, bener bang? Bersih, cuma dedaunan doang. Nggak ada, maksudnya kalau misal orang bikin tenda pasti satu ya. Kalau misal kita tahu nih, dibikin jalur air. Kalau misal bener ya, di malam itu ada yang bikin tenda, atau ada orang lah segala macem, pasti ada sampah dong sedikit. Ya sekecil mungkin pasti ada sampah. Ada bekasnya lah. Ada bekasnya. Itu bener-bener nggak ada. Gue di situ, wah bener juga nih tuh orang ya, bukan dia ternyata. Berarti kita salah bang, kata Rizky. Iya ya, kita udah ngomelin orang itu ya. Lah terus siapa? Itu masih di pos 2 itu gue. Kata Mas Ito, Hus, udah yuk turun aja langsung. Udah, turun. Tuh ngebut tuh akhirnya turun ngebut. Pas turun ini nggak terjadi apa-apa nih. Sampailah di pos 1 ya. Dari pos 2 ke pos 1 sampai di pos 1. Alhamdulillah sampai jam 7 bang. Sampai di pos 1 jam 7, turun lagi ke pos Simaksi, ke registrasi nih. Nah kan mau ke registrasi itu kan ada sekarang ya, Gunung Salak via Cimelati tuh rumah-rumah ya, bukannya rumah-rumah, kayak warung-warung. Nah, kayak warung-warung, ada tulisannya ojek, pos ojek, ya. Kaki mantan cewek gue nih udah nggak kuat. Dia bilang, di sini ada ojek nggak ya? Terus Rizky bilang, itu kan ada ojek nontar. Panggil aja ntar juga nyaut orangnya. Oh iya ya, panggil aja. Pala lu panggil, orang sepi kayak gini mana ada ojek, gituin. Panggil aja bang, ntar juga ada ojek mah. Iya terserah lu dah, gue gituin. Ya udah, turun. Ojek, sampai nih kan pos ojek ya. Sama Rizky, ojek, Jack, ojek, Jack. Nah mantan gue juga bilang, Jack, ojek. Nggak bersama bang. Jack, tuh. Itu bang, gue berempat langsung lari. Apaan itu? Gue nggak tahu itu apa. Suara kencang banget. Itu dari ini warung sekarang begini ya. Suara itu kayak suara gebukan kayu kencang banget tuh ke meja. Jadi suaranya begini. Itu berempat ngibrit. Otomatis langsung gue salip dong. Gue salip. Posisi turunan ke arah Simaksi ini bang, itu konblok bang. Kalau misalnya lu salah langkah sedikit, gelinding semua. Gue nggak tahu bakal cedera seperti apa. Ya kalau misalnya sekarang gini, orang kalau misalnya lari terbirit-birit, pasti dia lari bakal sekuat tenaganya dia dong. Iya. Gue tahan langsung, gue salip, tek, gue sampai begini, tek. Udah jangan lari. Kan gue bilang di sini nggak ada ojek. Kan lu tahu sendiri sepi. Gue sampai ngomong-ngomel begitu gue. Sampai emosi gue anjir. Gue bilang, kan gue udah bilang kagak ojek. Lu lagian sih Ki, ada-ada aja. Iya bang, maaf. Udah cepetan. Udah tuh akhirnya jalan cepet sampailah di pos registrasi nih, pos Simaksi. Di situ ada 2 orang. Rizky langsung nyeletukin, bang, di atas ada orang nggak ya? Gitu. Nggak ada bang, terakhir abang doang. Sama tadi tuh yang orang tektokan, yang ketemu, yang sampai bareng sama gue. Oh dia duluan ya? Iya, dia duluan. Emang kenapa? Kok pada ngos-ngosan, pada tergesa-gesa? Tadi, di atas. Gara-gara ngomong ojek. Terus ada ini suara. Tuh. Itu yang menjaga pos Simaksi, cuma ketawa doang. Lagi gue bilang kampret. Lu sih ada naranya, iya bang maaf, diminta maaf segala macem kan. Udahlah, sekarang begini balik lagi, kita kan di sini kan bertamu, nggak usah lah sompral kayak gitu.
Jadi manapun kita berada ya attitude juga harus dijaga. Balik lagi, Benar. dia sampai minta maaf segala macem. Gue bilang lagi kan ke si penjaganya ini, Kang emang nggak ada yang nggak ada yang jaga di warung-warung itu? Nggak ada bang, kalau bukan hari Minggu mah apa namanya sepi kata dia. Oh, dan juga di sini juga emang sepi, jarang di Cimati sekarang emang pendakian lagi sepi-sepinya bang di Gunung Salak itu. Udah, kira cabut ke base camp. Sampai di base camp, biasa cerita lagi sama orang base camp. Orang base camp. Nah, di sini ada lucu, Bang. Posisi malam Minggu nih, Bang. Malam Minggu. Malam Minggu ada orang mau TikTok. Hari itu juga, malam itu juga mau TikTok. Diledekin lah sama Rizky. Buset, lu kagak tahu semalam gua ngalamin kejadian horor digituin. Itu mulut. Buset, gue bilang, orang kan mau naik gunung ya? Iya, ngedown dulu. Iya, dibuat down duluan. Akhirnya apa? Kagak jadi malam itu juga, Bang. Anjing. Pulang, bukannya besok malah pulang. Goblok. Anjir, gue bilang, Ki, yang penjaga base camp nih sampai ketawa. Sampai digituin. Lu kalau misalnya punya mental, lu naik aja. Semalam gue ngalamin kejadian ini. Akhirnya, wah seriusan bang? Iya, akhirnya ceritain tuh Rizky kan di situ di base camp, sama sekalian sama orang base campnya juga. Sampai balik selesai cerita nih, balik dia ke rumah. Anjir, gue bilang kocak goblok. Si Rizky itu bocah ya. Orang udah emang masih bocah ya. Sekarang kalau rata-rata kan di gunung ya nggak bisa patok usia ya orang-orang. Lagi pula juga sekarang lagi banyak itu TikTok gitu bang, lagi banyak TikTok. Dan di sini juga sedikit gua garis bawahi nih bang, itu kebanyakan kendala tuh TikTokers itu banyak yang cedera bang. Itu kasihan banget sih sebenarnya. Ya kalau misalnya mau TikTok ya harus lihat kondisi fisik dulu lah, jangan memaksakan gitu. Maksudnya jangan kebawa kayak apa buat Instagram lah, buat pamer sana sini segala macem. Ya ketika lu mau TikTok ya lu harus nguasai tubuh lu dulu nih, kuat apa enggak gitu. Jangan memaksakan diri. Banyak tuh bang kejadian yang kemarin tuh TikTok hipo, TikTok ditinggal temennya. Terus terakhir kalinya yang di Gunung Slamet gue dapet info bang, itu TikTok dia cowok cewek pacaran nih, sepasang kekasih lah. TikTok ke Gunung Slamet nggak nyampe puncak, terakhir nyampe pos 7 doang. Itu udah stamina udah habis, kakinya ketarik uratnya. Akhirnya bermalam dievakuasi sama teman gue bang, dimasukin tenda ke untungnya temen gue lagi bawa trip ke Gunung Slamet, makanya dia sampai cerita. Wah, makanya di sini gue bukannya gimana ya, bukan yang larang TikTok gitu ya. Kalau misalnya TikTok ya monggo gitu, maksudnya kalau mau TikTok lu harus tahu kondisi fisik lu dulu gitu, jangan memaksakan. Itu kan sekarang lagi parah-parahnya tuh. Ya paling itu doang sih cerita pengalaman horor gue. Paling ya kalau menurut gue sih nggak horor sih bang ya, tapi kalau menurut teman-teman gue nggak tahu dah. Seru cuy beneran. Tapi itu kalau masalah yang tadi TikToker itu, iya sih gue juga, kalau gue pribadi juga nggak terlalu ini, maksudnya kita nggak pernah tahu kondisi alam, apalagi yang trail running itu loh. Nah, itu gue ngebayang kalau dia dengan begitu tiba-tiba kena badai kan. Nah lo. Ya untungnya ya ada pendaki yang bener-bener masih setia gitu, masih ngasih buat dia lapak lah. Masih care lah. Iya masih care. Sekarang kan rata-rata pendaki tuh tutup pintu bang. Bener bro. Kalau misalnya terbuka pun dia juga harus on cam dulu, on cam kamera baru kebuka. Itu yang sekarang yang gua terakhir ke gunung ya, soalnya kan gua juga sering trip gitu kan, makanya pas gua ngeliat oh gitu. Terus fenomena yang di Gunung Gede nih bang, yang bener-bener gua pantang nih, yang bener-bener gua sesalin gitu. Jangan kayak, maksudnya jangan bodoh lah gitu, maksudnya jangan bodoh. Ya kita kan di gunung gitu, maksudnya jangan kayak rame-rame yang viral ya maksudnya ya jangan gitu, norak banget sih. Sampai banyak kan tuh yang biasanya turun Gunung Putri atau begitu tuh. Nah ya kan? Itu iya, makanya gue bilang sih orang kayak gini. Makanya kalau misalnya gue waktu itu ke Gede ya, buat trip ke Gede, sampai gue ngomong kasar lah, gue bilang wah anjing lu, gue sampai pokoknya ngomong kasar segala macem lah, sampai ada yang balikin lagi gitu.
Ya norak lu norak, gituin aja udah. Iya. Makanya banyak selebgram juga yang ngeviralin kayak gitu kan. Ya maksudnya ngapain sih kayak gitu? Nah ini nih, ada beberapa nih. Tadi yang masa cewek lu itu yang di tenda, kan lu nyampe dia lagi ketakutan tuh. Nah yang dia mau cerita, yang ini lo tahan suci dari body, cerita apa ya itu? Dia ceritanya nggak di base camp, Bang. Dia ceritanya pas udah nyampe sini, balik lagi di sini. Cerita gimana? Gue nggak apa-apa nih ngerokok. Ngerokok aja, bebas gue mah, slow. Nah jadi ini Bang, pas gue tinggal nih. Kenapa dia nyetel light kursi? Ya kan? Kenapa nyetel light kursi? Dan salah satunya itu dia denger suara langkah kaki, ya kan? Yang tadi gue ceritain. Nah, abis itu dia ngedenger suara manggil. Nah, yang bikin dia down-nya lagi, dia kan abis ngedenger suara gue keluar ya Bang ya. Abis itu dia nggak ngelihat apa-apa, sepi. Dia masuk lagi ke dalam tenda. Pas di dalam tenda, itu dia posisi belum nyetel light kursi Bang, belum nyetel light kursi. Tenda dia diginin Bang. Jatuh tuh. Dikituin Bang. Dioyak-oyak. Dioyak-oyak. Maghrib lagi kayak, pas maghrib ya. Iya, makanya dia sampai bener-bener kerulan begini. Untungnya dia kan gue gini nih, kok bisa nyetel light kursi? Emang ada sinyal? Aku udah prepare di rumah. Anjir. Itu persiapan. Dia udah download ad kursi, dia udah download baca-bacaan segala macam. Murotal lah, woy. Iya, murotal. Kamu tahu nggak? Sebelum aku nyetel ad kursi, aku nyetel murotal. Maksudnya biar hatinya tenang gitu. Itu pas aku dioyak-oyak tenda itu aku udah bener-bener satu mau nangis, mau nyari kamu keluar, dia takut, ya kan? Terus ya dia nggak tahu dia harus mau kayak gimana lagi. Posisi yang aman cuma di dalam tenda doang. Cewek sendiri lagi ya. Iya. Emang sih bro, kalau Gunung Salak tuh buat gue emang Jawa Barat itu juara deh dia kalau masalah gituan ya. Bener. Karena gue sendiri Gunung Salak terus terang pernah sama teman gue juga kayak gitu. Tapi kondisinya bukan suara bukan apa. Jadi jam 11 malam itu tenda gue dikelilingin anak ayam. Hah? Anak ayam. Dan gue tahu kalau anak ayam itu kan itunya apa. Gue pernah tahu kan? Si Mbak Kunti itu. Kuntilanak. Iya. Nah itu gue berdua sama teman gue si Dagluk. Nah Dagluk nih, dia orang Tawangmangu, orang Gunung Lawu. Mas, denger gak mas? Iya gue denger. Itu kuntilanak mas ya. Lu jangan takut. Tapi gue udah persiapan. Gue bawa golok. Gue kalau udah bawa golok gue nggak takut. Golok gue mana? Golok saya tancapin di pohon mas, di luar anjing. Jadi hati itu bener-bener dikeliling. Ada kali 5 menit itu suara anak. Lebih 15 menit itu. Itu lama banget. Lama anak-anak. Gue merinding gue. Anjing. Itu Gunung Salak emang. Gue terus terang gunung yang gue rada jiper emang salah bro dari dulu. Gue di Gunung Salak nggak ditampakin. Gue nggak ditampakin. Tapi suaranya ini yang bikin gue ngedown gitu. Maksudnya kan kalau kayak orang-orang tuh pernah ngeliat ditampakin segala macem, pokoknya kayak gini. Pengalaman gue nggak pernah ditampakin. Pengalaman gue nggak pernah tampakin kayak sosok pocong segala macem di hutan ya. Tapi kalau misalnya kayak ngedenger suara segala macem, kalau gue halu, gue ngedenger sendiri. Perspektif gue kayak gitu. Gue kalau denger sendiri, gue halu. Yeah. Tapi kalau udah rombongan gue yang ngedenger, itu kejadian. Makanya gue untungnya kita nggak ditampakin. Gue sampai balik ke sini pun, gue bilang gitu kadang-kadang, untungnya kita nggak ditampakin. Coba kita ditampakin, udah kelar deh hidup. Nah sekarang begini aja, orang ditampakin sama setan, sama jin ya, pokoknya setan kan jin merupai setan ya gitu. Ditampakin setan, pocong atau apa, ya pasti kabur lah. Kalau gue itu pasti, wah udah lari kemanapun gue. Itu yang bikin setan emang nggak bisa ngebunuh. Emang ada tuh vlog konten kreator yang terkenal. Setan emang nggak ngebunuh, tapi yang bikin kepanikan itu yang membunuh kita. Betul. Apalagi di gunung. Nah itu makanya terkadang, wah cerita-cerita horor gunung ini. Silakan rasain sendiri dah. Jangan naik gunung yang rame. Sebenarnya naik gunung rame pun sama kejadian terakhir gue kemarin ya. Di sini gue samarin aja ya. Gunung Gede bang. Gunung Gede rame ya.
ada salah satu peserta gue, di sini gue cuma spill doang ya, soalnya ini emang nggak boleh disebarluaskan gitu. Kesurupan. Yang gue paling keselnya, ketika ada orang kesurupan, itu cuma diliatin doang bang sama pendaki. Nggak ada yang nolong sama sekali. Tim gue yang nolong, cuman tim gue doang. Emang badannya gede, gue akuin emang pas diangkat emang berat banget. Itu kesurupan sampai mau. Ya di sini gue stop ya. Kalau gue ngerinya nonton gitu orang. Gue kesel ya ketika kita lagi ada masa musibah gitu kan di satu pendaki ya kan. Slogan pendaki apa sih bang? Ya kan menolong sesama pendaki. Itu cuma dilihatin doang. Apalagi kejadian di Gunung Sumbing tuh, yang pernah gue ceritain di Jo. Di Gunung Sumbing itu malam-malam bang, gue sampai mohon-mohon, sampai minta tolong segala macem sama pendakinya bang. Dilewatin doang. Seriusan lu? Seriusan. Sampai terakhir gue ditolong sama pendaki, gue dikasih madu. Kata orang itu, nih jejelin ke mulutnya. Gue nggak tahu ya khasiatnya apa ya. Tapi pas gue jejelin mau gue jejelin ini, tangan gue Ditepas sama dia. Ternyata yang nolong gue itu narasumber dari Besok Pagi bang. Dia pernah cerita tersesat di Gunung Slamet. Nah kan gue tanya lagi, lu punya cerita horor lagi nggak bang? Ada waktu itu kejadian, tapi bukan gue yang ngalamin, gue ketemu doang. Gue ngasih madu, dia bilang itu. Terus langsung memori gue langsung muter kan. Teng. Di mana bang? Gunung Sumbing. Tak, langsung muter lagi. Gunung Sumbing via mana bang? Via Kaliangkrik Butuh. Via Kaliangkrik Butuh. Lu nolongin siapa? Gue gituin kan. Lu nolongin siapa? Gue pancing terus. Nolongin satu pendaki cowok sama yang kesurupan lagi cewek. Gue nolongin dia. Gue sampai begini. Itu gue bang. Wah, gue di situ minta terima kasih banget gue sama dia. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi gue. Gue sampai kesel banget itu di situ. Gue bilang, ya sekarang kan, ya kita kan pendaki nih. Kalau bisa, kalau misalnya lagi di suatu yang urgent itu, ya ditolong lah, bukannya diliatin gitu maksud gue. Apalagi kalau misalnya kayak pendaki yang lagi terluka terus ankle lagi tarik dan segala macam kesakitan, tanya dulu gitu maksudnya. Tanya dulu butuh bantuan apa enggak, kan kita udah menawarkan. Jangan cuma cuek aja segala macem. Itu sih yang paling gua gimana ya, agak kesel sih. Banyak pendaki yang memang sekarang karena tren, bukan karena jiwa. Itu bedanya di situ. Ya beda lah sama pendaki 15 tahun yang lalu. Nah, itu Gunung Gede parah sih bang, tapi nggak boleh luaskan itu kacau itu. 5.000 waktu itu Gunung Gede tembus 5.000 bang. Banyaknya dari Putri berarti kan? Dari Putri. Iya. Itu macet banget pas kejadian peserta gua kayak gitu. Dari bawah sampai atas. Cuman ngeliatin doang. Apalagi pas lagi hipo. Wah cuman apa nih? Itu pendaki ada hipo ya. Kasian banget. Anjing bang. Cuman digituin doang bang. Nggak lo lempar nesting sekali. Wah gua udah anjing, gua sampai kesel banget. Gua udah setengah mati ya buat nyelamatin ini orang gitu maksudnya. Buat bener-bener ngerupin semua yang emergency blanket gue keluarin, kompor gue keluarin buat angkatannya dia, gue kasih air panas buat penolongan pertama lah. Wah anjir, malah pendaki cuman sampai orang ngomongin di belakang gue gimana kagak denger. Itu pendaki kasihan ya ke hipo ini. Kampret. Mendingan ke mall aja lah gitu. Itu dia. Ya, pendaki tolongin lah gitu maksud gue. Lagi pendaki Instagram karbitan. Nah bro, nih gue mau nanya nih sama lo. Nih share aja. Kalau menurut lo untuk kawasan Jawa Barat, gunung yang menurut lo paling spooky yang mana? Jawa Barat ya? Ciremai sih bang. Lu Ciremai? Ciremai itu gue 2011 sampai sekarang pun nggak bisa balik lagi gue. Oh gitu. Ya. Nah ntar episode selanjutnya tuh. Waduh. Oke, berarti lu kalau Jawa Barat tuh Ciremai ya? Ciremai, gue nggak tahu ya Ciremai kenapa gue nggak bisa balik lagi, karena waktu itu gue sempet mau balik lagi. Ketika di pertengahan jalan belum masuk tol Bintaro, itu ada aja kendalanya, mobil mogok, ban bocor, sampai akhirnya gue mutusin, udahlah, gue nggak ikut. Akhirnya ketika gue nggak ikut, aman-aman aja mereka. Oh, berarti lu yang bermasalah berarti ya? Iya, dan gue nanya sama om gue yang paham tentang ilmu spiritualis gitu kan. Emang
gue akuin dia tuh bermain di lingkungan itu. Gue nanya, Om, kan gue kalau manggil Om, Le ya, gue kan orang Jawa, orang Jogja. Le, kenapa nanti kalau ke Gunung Ciremai nggak bisa balik lagi sih? Mau ngapain lagi? Kan waktu itu udah ada kejadian. Soalnya gue pas kejadian itu, gue nelpon Le gue. Tuh. Jadi gue nggak tahu. Gue belum dikasih tahu sama Le gue kenapa gue nggak bisa balik lagi ke Gunung Ciremai. Soalnya emang itu pengalaman pertama dan pendakian pertama gue ke Gunung Ciremai, Jawa Barat. Pertama dan terakhir lah itu ya. Pertama terakhir. Oke bro, jadi kalau menurut gue ya, yang namanya cerita di gunung itu, kita apa ya, dulu pun gue orang yang sangat skeptis dengan hal-hal yang namanya mistis ya, sampai akhirnya gue ngalamin sendiri. Karena buat gue dulu itu adalah yang namanya mistis adalah wujud dari ketakutan kita sendiri. Iya. Tapi terakhir itu terbantahkan karena apa? Itu ternyata bukan wujud ketakutan gue. Karena apa yang gue lihat, apa yang gue rasain, semua orang juga merasakan yang sama. Akhirnya di situ ya, gue lebih bijaksana menyikapi di saat ada orang-orang bercerita di gunung gue ketemu ini, gue ketemu itu mungkin benar. Tapi mungkin juga banyak yang nggak benar. Iya. Gitu. Tapi bukan artinya bukan semuanya nggak benar. Nah itu sih kalau dari gue. Nah bro, sebelum kita tutup nih, ada nggak sih pesan lu nih buat yang pada nonton? Ya, pesan-pesan gue sih kalau misalnya satu yang tadi di awal gue cerita itu, dan yang kedua ya dimanapun kita berada, ya itu tuh sama satu dong, sama cerita yang gue alami di Gunung Salak ini kan gara-gara si Rizky ini bang, perilakunya, tingkah lakunya lah, ya menantang setan di Gunung Salak sih intinya. Ya masih muda banget sih deh. Iya, emang gue akuin emang stamina dia sih top lah, lagi top-topnya emang. Makanya gue dorong, udah lu mau naik kemana aja, gas, mau tektok mana aja, gas. Tapi kan balik lagi ya, lu harus tahu kapasitas diri lu, gitu. Kalau misalnya lu kuat, sikat. Tapi kalau misalnya lu udah nggak kuat, jangan dipaksain. Betul. Gitu. Setuju sih, ya kayak gue juga sekarang, di usia gue sekarang ini, gue juga udah gak mau sok-sokan bro. Gue udah gak kayak umur 25 gitu. Gue juga naik gunung juga udah lebih kalem, lebih santai, lebih... Tapi pendaki sekarang tuh banyak yang memaksakan bang. Iya, pendaki sekarang tuh banyak yang memaksakan buat mencapai titik yang dia tuju. Padahal emang dia tuh udah nggak kuat lagi, dari kaki dia cedera segala macam, sampai dia turun ya, pasti turun sampai bener-bener kaki itu udah mati rasa. Nah itu yang parah, itu yang bener-bener bahaya banget. akhirnya nyusahin orang. Iya itu makanya. Oke deh bro, ini kayaknya cerita lu udah cukup padat nih dari tadi yang gue dengerin. Cerita lu bener-bener mengalir dan gue bener-bener keren sih, maksudnya cerita lu tuh soalnya detail, jadi gue tuh kayak bisa sampai di situ. Itu keren bro, asli. Kok bisa ya? Ya bisa lah. Dan buat lu semua yang pengen cerita kayak abang satu ini, lu bisa hubungi nomor WhatsApp kita yang tertera di sini. Kalau emang lu ada waktu datang studio, alhamdulillah. Tapi kalau emang lu nggak ada waktu, kita yang nyamperin. Gitu, brother. Oke, Bang, gua thank you banget nih. Siap, Udah thank you dikasih sama-sama tempat, Bang. udah bisa numpang podcast, udah dikasih cerita. Lain kali lu datang balik ke studio gue ya. Siap. Gue tunggu tuh Gunung Ciremai aja. Oke, brother. Gue dan Bang Adri pamit diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.